Ya, jadi selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah diberi kehormatan bergabung dengan perkumpulan ini. Pak Ketua, Pak Samsul Rizal, Ibu Moli, terima kasih. Ya, ini dapat pekerjaan dari Bu Cutni untuk bisa membawakan materi di sini. Jadi ya kami ini kita berbagi pengalaman saja ya, bukan mengajar, bukan. Jadi yang kita cerita apa yang sudah lakukan gitu. Jadi ya cerita tentang jadi selama setelah sekolah, sebelum S3 sampai sekarang itu penelitian saya memang fokus di TB. Jadi kami ada saya mengembangkan di diagnostik dan vaksin. Jadi itu awalnya sampai nanti kami bergabung ke konsorsium vaksin tuberkulosis itu tahun 2014 sampai sekarang. Jadi bagaimana nanti Indonesia itu mau mencoba mengganti vaksin, buat vaksin baru untuk mengganti BCG. Jadi kami bergabung di vaksin konsorsium vaksin TB. Dan itu jadi saya kira itu hanya pengertiannya. Terus kemudian dari laboratorium genetika, kebetulan saya adalah kepala laboratorium di Fakultas MIPA. Kemudian anggota kami itu ada Ibu Dr. Safarenan, kemudian ada Dr. Irma, kemudian ada Pak Afan Sabran, kemudian ada Ibu Helmi. Ini lagi sekolah di Malang gitu ya. Jadi saya kira itu perkenalannya. Terima kasih. Jadi bisa mulai ya Bu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi dikasih judul pengembangan protein rekombinan. Jadi mengapa protein rekombinan, bagaimana membuatnya dan seterusnya kita bahas. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya jadi di sini kalau kita ketahui bahwa Mycobacterium tuberculosis itu adalah suatu bakteri yang bentuknya batang lurus atau sedikit melengkung, tidak berspora dan tidak berkapsul. Kemudian kita lihat dindingnya di sini sangat kompleks. Jadi penyusun utamanya itu adalah lipid. Jadi di sini lipid banyak sekali yang menyusun dinding TB sehingga ini cukup sulit untuk dilakukan isolasi atau pewarnaan. Nah, penyusun utamanya kita lihat ini ada asam pelat, ada arabinogalaktan, ada peptidoglikan ya. Nah, jadi ini komponen-komponen dari membran ini, terutama dari dinding sel dan sitoplasma, ini yang banyak dibuat sebagai antigen. Jadi saat ini kami forsir mencari antigen yang imunogenik yang bisa dipakai untuk membuat serodiagnostik maupun untuk vaksin. Jadi misalnya di sini ada antigen berat molekul 14 kilodalton, 19, 38, dan 65 yang sudah didapat orang untuk yang spesifisitasnya dan sensitivitasnya tinggi dalam mendiagnosis TB. Kemudian kita juga harus tahu protein itu apakah disekresi ataukah tidak disekresi. Itu yang kita harus lihat kalau kita mau membuat antigen. Nah, kemudian, jadi kalau kita lihat secara global bahwa kematian TB itu menurut WHO hampir 2 kali lipat, apalagi sekarang dengan adanya HIV. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kematian HIV. Kemudian kalau TB, kalau dia HIV negatif itu TB-nya kematiannya ya ada juga, tapi lebih parah lagi, diperparah dengan kalau dia HIV positif. Jadi ini makin susah lagi untuk memberantas TB. Nah, kemudian di sini secara dunia bahwa Indonesia itu ada masuk 8 negara yang menyumbang 2/3 dari total global TB. Ada India, kemudian Cina, Indonesia, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Afrika Selatan. Jadi negara-negara ini yang sangat banyak menyumbang penderita TB di dunia, termasuk Indonesia.
Di Indonesia itu naik turun peringkatnya, kadang nomor 2, kadang turun nomor 3, gitu ya. Jadi bikin masalah untuk memberantas TB. Nah, kalau kita lihat di Indonesia bahwa TB itu jadi penyebarannya itu kalau kita lihat jadi yang tertinggi itu ada di Papua, termasuk Sulawesi Selatan, jadi penyakit TB yang penyebarannya di Indonesia ini juga sudah menyebar gitu ya. Jadi di sini tinggi yang 31.000 sampai 12.000 ada di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, ya, kemudian Jawa. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri ternyata bahwa menurut data Dinas Kesehatan Sulsel tahun 2019 Parepare yang tertinggi penderita TB-nya, kemudian ada daerah lain. Ya, jadi kita lihat sedikit patogenesisnya bahwa kuman TB itu dia ada hidup di dalam paru-paru, kemudian dia ada khususnya dari alveoli. Jadi kalau seseorang itu dia terinfeksi TB, maka di paru-parunya itu dia membentuk yang disebut droplet atau basili. Jadi kemudian nanti kalau dia bisa membentuk apa yang kita sebut nanti apa namanya, seperti di sini granuloma ya. Jadi kalau dia berbentuk granuloma, jadi dibungkus sama ini sel-sel imun kita, dia akan tidak membentuk TB. Tetapi granuloma ini bisa menjadi aktif sehingga kita menjadi TB. Jadi ini kalau membentuknya granuloma ini yang kita sebut nanti masuk dalam kelompok yang disebut TB laten. Dan mendiagnosis TB laten itu ya seperti yang kita lihat lagi. Jadi kalau di sini bagaimana penyebaran TB itu. Jadi kalau ini bakteri TB, orang terpapar TB, jadi ada sel dendritik yang bisa menangkap dia, tapi sehingga bisa bakterinya mati. Tapi kalau misalnya bisa lolos, ditangkap sama sel T. Sel T ini bisa membuat dieliminasi. Nah, kalau bisa lolos lagi, dia bentuklah TB laten. Dan TB laten, atau kalau di sini nggak bisa, bentuk kemudian tangkap makrofag. Kalau makrofag, kalau dia bisa lolos, ya bisa lanjut ke TB aktif. Kalau makrofagnya nggak berfungsi jadi TB aktif. Nah, TB laten ini seperti itu lagi. Jadi kalau ditangkap sama sel-sel imun lain, dia akan laten. Nah, mendiagnosis TB laten ini yang agak sulit karena seseorang yang kena TB laten itu penampakannya, morfologinya seperti dia tidak TB, tapi dia membawa dalam tubuhnya itu banyak sekali kuman TB. Nah, jadi ya, makanya di sini saya fokus ke vaksinasi dan cara diagnostik. Jadi sedikit saja mengenai apa itu vaksinasi. Sekira kita semua sudah pernah divaksin COVID ya. Jadi vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Kalau disebut imunisasi itu bagaimana proses dalam tubuh sehingga seseorang punya kekebalan terhadap suatu penyakit. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk vaksin yang baik, bahwa dia harus efektif, harus bisa relevan, durasinya adekuat, kemudian ketersediaannya mudah disiapkan dalam jumlah besar, stabil pada cuaca ekstrim, sekalipun ditengakan tidak mengkarat pendingin, harga terjangkau, tidak ada kontaminasi. Jadi kalau kita lihat vaksin, yang khususnya itu vaksin COVID, mengapa vaksin COVID itu? Jadi karena kita tahu nanti vaksin COVID dengan vaksin TB itu berbeda, ya. Jadi mengapa penelitian vaksin COVID itu hanya beberapa sampai setahun pada saat kita kena pandemi itu langsung vaksinnya didapat, tetapi TB ini sudah mungkin sudah
penelitian itu sudah dilakukan sampai sampai sekarang belum ada yang bisa selesai, belum ada yang bisa mendapatkan vaksin baru. Nanti kita lihat perkembangan. Jadi kalau kita lihat di sini ada tipe-tipe vaksin. Jadi seperti yang kita tahu, ada vaksin hidup, live attenuated ini, kemudian yang ini, jadi itu apakah ini virus, apakah bakteri, bisa dia dilemahkan dulu. Jadi dia termasuk dalam vaksin BCG, kemudian polio, rotavirus, kemudian yellow fever. Termasuk di sini ada juga COVID ya. Kemudian inactivated di sini adalah antigen yang dimatikan. Jadi misalnya pertusis, jadi kalau ini dilemahkan, ini dimatikan, jadi semua kuman itu dimatikan, kemudian disuntikan seluruh selnya masuk dalam tubuh. Kemudian ada juga yang subunit. Nah, vaksin subunit ini, qualified antigen ini misalnya pertusis, kemudian Haemophilus influenza, pneumococcus, hepatitis B termasuk. Kemudian ada toxoid, ini anti-vaksin. Jadi di sini macam-macam perkembangan. Nah, kalau kita vaksin subunit yang saya kembangkan sekarang itu dengan di konsorsium itu adalah vaksin subunit. Jadi bagaimana kita mencari antigen yang spesifik, yang murni, benar-benar akan dikenali oleh antibodi. Nah, jadi di sini ini syarat-syaratnya kalau apa bedanya vaksin hidup dan vaksin mati. Jadi kalau kita tahu bahwa BCG itu adalah vaksin yang hidup, jadi dia itu dilemahkan dulu ya, baru disuntikan ke dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat vaksin hidup dan vaksin mati, ambang imunitas di sini tinggi, di sini rendah. Replikasi mikroba infeksi, kemudian respon humoral di sini baik-baik, selulernya ini baik, di sini malah buruk, jadi tidak bagus. Antigen diproses dan dipresentasikan ke MHC, di sini tidak bagus. Kemudian dosisnya 1 kali cukup, ini perlukan beberapa dosis. Jadi misalnya kayak BCG, kita itu jarang yang di booster BCG, jadi tidak seperti COVID sekarang, itu harus ada lagi vaksin booster. Jadi kenapa kita harus dibooster? Karena booster karena tidak cukup sekali kita divaksin atau 2 kali, karena kita butuh dimasukkan lagi berkali-kali antigen itu untuk mengaktifkan antibodi. Sedangkan kalau dia hidup kayak BCG itu cukup sekali. Kemudian adjuvan tidak perlu, di sini diperlukan. Pemberian bisa subkutan, bisa oral, bisa intranasal. Kemudian ini potensial seumur hidup, ini termasuk tadi ya. Kemudian bisa, tapi ya jeleknya bisa menimbulkan penyakit. Kemudian teoritis kerusakan daging dapat terjadi, tidak tahan panas. Keuntungan ini dosisnya tunggal, kecil. Kemudian kadang-kadang terjadi kontaminasi, tapi ini saya kira jarang terjadi ya. Jadi itu saya kira. Nah kemudian jadi di sini kembali lagi macam-macam vaksin. Jadi tadi vaksin hidup yang dilemahkan, ini termasuk tadi tuberkulosis. Jadi vaksin adalah vaksin yang dibuat dari mikroorganisme patogen, apakah virus atau bakteri hidup yang sudah dilemahkan di laboratorium. Kemudian dia akan disuntikan ke tubuh seseorang. Contohnya kalau dia bakteri itu tuberkulosis, contohnya BCG. Kalau virus itu polio, kemudian campak, rotavirus, dan demam kuning. Termasuk di sini kalau kita vaksin COVID itu Sinovac. Sinovac itu adalah vaksin RAV dia. Kemudian sistem imunitas yang berfungsi baik akan mengeliminasi patogen yang sudah dilemahkan yang terdapat dalam vaksin yang diberikan pada seseorang. Namun jeleknya ini kalau ada kekebalan tubuh yang disebut imunokompromis, kemungkinan dia tidak bisa memberi respon yang kuat walaupun patogennya sudah dilemahkan. Jadi kenapa orang-orang HIV, yang AIDS, nah termasuk sekarang vaksin BCG, kenapa itu sudah dipertanyakan? Karena kita tahu bahwa di Indonesia khususnya, hampir semua kalau ada bayi-bayi Indonesia itu yang lahir entah di rumah sakit, itu harus vaksin BCG sebelum datang rumah sakit. Tapi kenapa penderita TB itu Indonesia nomor 2 di dunia malah? Artinya BCG ini sekarang digabungkan
efektivitasnya, namun tidak ada vaksin lain, jadi tetap aja dipakai BCG. Nanti yang mendorong banyak peneliti-peneliti bagaimana mencari vaksin alternatif untuk mengganti BCG ini. Jadi itu yang kami buat di konsorsium vaksin TB. Kemudian ada vaksin sel utuh yang diaktifasi. Ini misalnya tadi, jadi ini dilemahkan dulu, inaktivasi tidak ada, jadi dia menjadi mati dengan menghilangkan bahan kimia. Ini misalnya pertusis, batuk-batuk juga, ini kemudian ada virus polio. Dan ini vaksin lain, kemudian ada lagi vaksin subunit. Nah ini kalau vaksin subunit, dia mirip vaksin inaktivasi sel utuh, tidak mengandung komponen patogen hidup, hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan, misalnya berbasis protein, polisakarida, dan kombinasi. Nah, untuk mendapatkan vaksin subunit, maka bagian mana dari patogen yang dapat berfungsi sebagai antigen untuk merangsang respon kekebalan ini harus diteliti dengan tepat untuk mendapatkan respon kekebalan. Jadi kita di sini yang banyak berkembang sekarang, penelitian mencari protein-protein dari MTB yang mana yang bisa menjadi antigen, sehingga nanti terstimulasi bisa imunogenik, jadi bisa membangkitkan sistem imun pada penderita TB. Kemudian ada vaksin toksoid. Ini yang dibuat adalah dari racun atau toksin yang sudah tidak berbahaya. Ini misalnya vaksin tetanus. Itu sekira. Kemudian ada lagi yang vaksin genetik. Vaksin genetik ini vaksin yang berbasis gen. Dia mengandung asam nukleat seperti DNA atau RNA yang mengarah pada biosintesis protein antigen dalam sel. Contohnya vaksin DNA, RNA, dan vaksin virus. Ini juga masuk misalnya vaksin-vaksin dari COVID, misalnya Pfizer. Itu Pfizer dia vaksin RNA, atau AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac. Jadi kalau vaksin-vaksin ini dia akan menggunakan virus yang aman untuk masukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan antigen spesifik seperti protein permukaan untuk masuk imun. Misalnya vaksin mRNA, ini vaksin baru menjadi RNA asam nukleat dikemas dalam vektor seperti nanopartikel lipid. Ini contohnya vaksin COVID tadi, Pfizer dan Moderna. Kemudian DNA, jadi di sini kita menunjukkan plasmid yang menunjukkan DNA pada antigen, sehingga nanti tubuh itu membentuk antibody atau sistem imun. Nah, kita lihat sedikit tentang vaksin BCG. Jadi ini khusus karena kita bicara TB. Jadi di sini bahwa vaksin BCG ini adalah Bacillus calmette-guerin. Ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran. Jadi vaksin itu untuk penyebaran, bukan pengobatan. Ya, jadi kita harus membedakan karena vaksin itu bukan untuk pengobatan, untuk penyebaran, untuk mencegah penyebaran. Kemudian vaksin BCG ini adalah vaksin dari bakteri hidup yang kita ambil dari Mycobacterium bovis yang sudah dilemahkan untuk pencegahan tuberkulosis, dan ini dilakukan selama saya lupa ahlinya itu dia membuat dari tahun 1921. Jadi BCG itu didapat sudah berapa tahun itu ya sampai sekarang. Tapi sampai sekarang itu masih terus dipakai. Nah, tapi WHO merekomendasikan pemberian vaksin BCG pada negara-negara yang punya prevalensi TB tinggi. Yaitu misalnya di atas 40 pasien per 100.000 penduduk, termasuk TB paru, limfadenitis, dan meningitis. Jadi negara-negara di Eropa, Amerika itu nggak ada yang pakai BCG lagi. Mereka nggak, jadi mereka itu karena mungkin di sana vaksin penderita TB-nya kurang. Seperti kita di Asia, Afrika itu India itu tinggi. Jadi Indonesia vaksin BCG masuk dalam program pengendalian TB nasional dan masuk dalam jadwal imunisasi anak yang wajib. Ini direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, kemudian vaksinasi BCG sangat efektif dalam mencegah TB meningitis dan TB diseminata ekstra paru. Namun kemanjurannya melawan TB paru pada populasi manusia berbeda.
Jadi pada umumnya, jadi kalau yang lanjut usia, apakah sekarang kita ini TB-nya, vaksin kita masih efektif melawan TB? Ya, kita bisa lihat sendiri apakah kita kena TB atau tidak sekarang, ya. Nah, ini makin parah kalau ada yang HIV, apalagi sekarang COVID. Nah, rekomendasi Ikatan Dokter Anak tadi bahwa vaksin BCG sebaiknya diberikan pada bayi segera setelah lahir atau secepat mungkin sebelum bayi berusia 1 bulan. Jika bayi sudah berusia di atas 2 bulan, vaksin BCG diberikan setelah uji tuberkulin menunjukkan hasil negatif. Artinya, kalau mau vaksin BCG diberikan pada bayi itu dia paling lambat ya, 2 bulan, ya Pak, 1 bulan. Kalau lewat dari ini, kita tidak tahu bahwa mungkin saja dia sudah terinfeksi TB dari lingkungan, dari orang tua dan seterusnya, maka dia harus uji tuberkulin. Kalau dia negatif, ya silahkan vaksin BCG. Kemudian beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemanjuran BCG ini hanya 80%, sedangkan yang lain tidak menunjukkan sama sekali. Jadi ada beberapa negara nih, itu malah BCG itu tidak efektif lagi. Sehingga banyak yang tidak mau pakai lagi. Kemanjuran yang buruk oleh BCG dalam mencegah TB telah dikaitkan dengan banyak faktor, termasuk di manusia dan bakterinya sendiri, paparan lingkungan, infeksi dengan virus dan parasit, lokasi geografis, dan faktor sosial, ekonomi, dan nutrisi. Jadi saya kira, dan kita tahu bahwa penderita TB ini menyerang banyak sekali ditemukan pada daerah-daerah yang sistem negara-negara yang nutrisinya miskin gitu ya. Jadi kita lihat, maka di negara Eropa, Amerika ya, mungkin karena tidak ada TB di sana ya, jadi makanya tidak efektif BCG tidak dipakai. Kemudian kita lanjut lagi, nah apa kelebihan dan kekurangan dari BCG itu? Nah, kita lihat bahwa kelebihannya vaksin BCG itu adalah bakteri yang sudah lemahkan, ini tidak menyebabkan TB dalam orang yang sehat, tapi dia akan membentuk perlindungan atau imunitas. Kemudian dia efektif melindungi TB yang berat dan termasuk meningitis. Nah, kemudian kelemahannya, nah itu tadi efek sampingnya di tempat suntikan itu akan timbul abses tempat bekas suntikan, kemudian memiliki efikasi yang bervariasi dan kurang efektif di negara dengan beban tinggi serta efektivitas perlindungan terhadap TB paru pada remaja atau dewasa. Jadi dia bervariasi. Jadi banyak penelitian mengatakan bahwa TB ini efektif hanya pada anak-anak, setelah remaja dewasa tidak lagi. Nah, kemudian BCG tidak mencegah infeksi primer, tidak mencegah reaktivasi infeksi paru laten, kemudian dia mencegah BCG berperan dalam mencegah penyebaran kuman tuberkulosis melalui darah. Artinya BCG bukan mencegah penyakit tuberkulosis, tapi hanya menahan pertumbuhan fokus primer pada paru dan kendala terlebih. Jadi ini banyak beberapa kelemahan sehingga seluruh dunia itu beberapa peneliti membuat vaksin baru untuk mengganti BCG. Nah, kita lihat sedikit tentang serodiagnostik tuberkulosis. Apa itu? Jadi kalau kita lihat bahwa diagnosis TB paru dapat dilakukan selain dari pemeriksaan klinis, juga didasarkan atas hasil pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan mikrobiologi, radiologi, histopatologi, ujian tuberkulin, dan uji serologi. Saat ini pemeriksaan serologi untuk TB sangat berkembang pesat. Pemeriksaan ini sangat membantu pada penderita yang sulit mendapatkan sampel sputum atau dengan hasil BTA negatif karena berbagai faktor. Jadi misalnya pada anak-anak itu, mengapa yang mau dikembangkan? Karena misalnya anak-anak yang punya TB itu mendapatkan sputum dari anak-anak itu sulit sekali. Mereka itu susah sekali dipaksa mengeluarkan sputum. Sehingga dicari alternatif bagaimana kalau mengembangkan serodiagnostik. Jadi nanti kalau ada kit ya itu akan dicobakan diperiksa pakai darah. Jadi kalau di darahnya itu, dan ini yang akan kami kembangkan lagi. Mungkin saya akan beralih lagi ke TB anak. Jadi kemarin TB laten, sementara penelitian sekarang semua ke TB anak. Bagaimana mencari
antigen yang betul-betul spesifik sehingga nanti bisa dipakai untuk seradiologis pada TB anak. Kemudian regen komersial saat ini berkembang terus dengan menggunakan antigen murni atau antibodi monoklonal yang akan memberikan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi sehingga bisa membantu menegakkan diagnosis. Kemudian beberapa uji serologi yang digunakan ini misalnya enzim ELISA, kemudian hemoglobin inhibitor, netralisasi, uji LAM, PAP, serologi yang ada serologi indicate TB dan ICT. Jadi kita banyak metode-metode yang digunakan untuk serodiagnostik. Nah, kemudian jadi kenapa tes serologi ini memiliki keuntungan? Itu pada penderita yang tidak dapat memproduksi sputum yang cukup banyak. Jadi kalau sputumnya sedikit, kita harus periksa. Kemudian hasil pemeriksaan sputum BTA-nya negatif dan TB yang ekstra paru. Jadi ini penderita-penderita ini yang bisa dianjurkan pakai serologi. Artinya kita periksa TB-nya itu melalui di darah. Tentu di sini tes serologis untuk diagnosis TB telah dilakukan itu sejak 1898, sudah lama sekali ya. Jadi kita menggunakan preparat MTB atau MBOFIS yang mengandung karbohidrat, lipid, dan protein sebagai antigen. Yang punya tentu harus potensi dan sensitif dan spesifikasi yang, tapi di sini rendah, masih rendah. Kemudian dilakukan pemurnian sehingga nanti makin spesifik karena ini sudah tahun 1898 ya, kita belum semua di sini untuk penelitian peralatan masih belum ada gitu ya. Jadi kemudian serodiagnostik TB yang dipakai sekarang itu sudah macam-macam, dari rapid test, ELISA, termasuk TST, tuberculin skin test. Nah, di beberapa pemeriksaan yang dilakukan kalau kita mau pemeriksaan laboratorium TB, ada yang metode direct, ada misalnya pemeriksaan mikroskopis, jadi kita pakai kultur, kemudian kultur konvensional, ini kultur juga mikroskopis yang tadi berdasarkan asam ya, pakai pewarnaan. Kemudian ada kultur otomatis, ini pakai alat, ini deteksi nukleodis, cek, praktek, observasi. Kemudian ada yang tes biokimia, PCR, kemudian ini ya, ini sudah. Nah, ada indirect, tidak langsung ya. Tadi yang masuk rapid test, masuk ELISA, IVA, tuberculin, dan ada metode lain yang berkembang sekarang adalah IGRA dan ada tes. Nah, kita sedikit membahas TB laten. Jadi yang disebut TB laten, kita tahu kalau TB laten dengan TB aktif kan berbeda ya. Kalau TB aktif kita lihat mereka itu batuk-batuk dan seterusnya. Kalau mereka ini tidak, jadi seperti penampakan orang yang tidak sakit, tapi dalam tubuhnya itu jadi infeksi laten tuberkulosis itu adalah suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi tidak mampu mengeliminasi bakteri TB dan virusnya secara sempurna, tetapi dia mampu mengendalikan bakteri TB sehingga tidak timbul gejala sakit TB. Jadi di istilah ini ditemukan oleh Clemens Pipet ini tahun 1907. Jadi untuk menggambarkan anak-anak yang tidak mendapatkan gejala TB tapi memiliki respon positif terhadap uji tuberkulin. Nah, orang dengan TB laten ini itu dilakukan dengan yang sampai sekarang dilakukan masih TST atau sampai yang berkembang sekarang adalah pemeriksaan pakai IGRA. Hasilnya akan positif, tetapi pemeriksaan ronsen toraks normal, dahak negatif. Jadi artinya memang orang seperti ini yang diragukan dia. Jadi dia di toraks tidak ada kuman TB, dahak negatif, ekspor negatif, tapi dia bawa kuman TB. Jadi dia bisa deteksi apakah dengan TST atau IGRA. Nah, tapi TST ini juga tidak spesifik lagi. Ini TST dipakai biasanya untuk anak-anak. Jadi anak-anak kalau mau diuji TB, dia diuji dengan TST. Nah, TST ini dibuatnya dengan antigen hampir 200 antigen sehingga tidak spesifik. Nah, IGRA ini dibikin dari antigen S6 dengan CFP10. Dan satu lagi, ini cukup spesifik, tapi IGRA ini tidak disarankan untuk dilakukan di daerah-daerah yang endemisnya tinggi, termasuk Indonesia, karena IGRA ini mahal.
20 per liter itu harganya mahal. Kemudian beberapa studi menunjukkan bahwa 5-10 orang dengan TB laten akan berkembang di TB aktif. Jadi kalau makanya ini yang perlu makanya yang penelitian kami dilakukan di TB laten juga. Karena mendiagnosis TB laten juga ini ya gampang susah. Ya. Kemudian ini tadi membedakan orang sakit TB dengan TB laten. Jadi kalau TB laten tidak punya gejala, kalau TB aktif ini gejalanya batuk berdarah 2 minggu, ada berdarah, badan lemah, turun berat badan dan seterusnya. Ini tidak sakit, jadi biasa-biasa saja. Kemudian sini dia sakit, ini tidak dapat menularkan, ini bisa menularkan. Kemudian untuk menularkan TB ini dengan tes tuberkulin. Kemudian di sini pemeriksaan dahak, ya. Kemudian ini lanjut lagi. Nah, apa yang kami lakukan di sini? Bagaimana mencari penelitian kami, jadi kita bahas bagaimana mencari antigen yang spesifik dan isolat klinis dari TB. Jadi penelitian yang kami lakukan tentang ini itu sejak dilakukan dari tahun 2005 sampai sekarang, jadi mungkin sudah masuk 17 tahun ya. Kerjanya ini terus ya. Bosan juga sih, tapi ya gimana? Jadi menarik juga. Capek juga. Jadi kalau kita lihat di sini, ini penelitian TB yang dilakukan mencari vaksin TB. Ya. Jadi di sini inilah vaksin-vaksin yang sudah ditemukan sampai sekarang di seluruh dunia. Jadi ada bisa di sini ada uji preklinikal fase 1, fase 2A, fase 2B, sampai fase 3. Jadi yang masuk fase 3 ini baru sampai ini hanya ini. Ada yang pada masa anak-anak, kemudian ada dewasa, terapeutik. Dan kemudian kita lihat yang dibuat itu yang whole subunit adalah H107, ini yang merah-merah ini, yang subunit. Kemudian yang whole cell, jadi semua termasuk ya semua selnya dilemahkan. Tidak ada yang bakteri hidup. Ya, jadi kemudian kita lihat ini vaksin TB di Indonesia. Jadi tadi karena kita perlu vaksin TB baru yang lebih efisien sesuai kondisi Indonesia untuk anak-anak dan dewasa. Perbaikan BCG ataukah kita mencari vaksin baru. Nah, yang dikembangkan sama vaksin Bio Farma, ini ada vaksin rutin, namanya produksi Bio Farma. Ini adalah kerjasama dengan Australia. Jadi si bakteri antigen ini itu difusi dengan sistem liposom. Ini tahun 2011 sampai 2011. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi yang kami bergabung di konsorsium vaksin TB itu konsorsium vaksin TB itu ada dan bergabung di sini ada Litbangkes, ada perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi, ada Bio Farma, ada LIPI. Ya, jadi kita lihat sedikit apa yang dilakukan sama konsorsium itu. Dan kita lihat sini ini roadmap-nya vaksin TB subunit ini sudah lama sekali, dan kita kerjanya itu di tahun 2012 sampai 2013. Jadi ini penyiapan kandidat antigen, ada mencegah infeksi, TB primer, mencegah infeksi laten, reaktivitas laten, sampai imunogenisitas. Kemudian berkembang 2013 sampai 2014, ini pre-development. Jadi ini memformulasi kandidat vaksin sampai uji preliminary pada hewan coba 2014 sampai 17. Ini pembuatan eksperimental, clinical trial sampai dia launching. Jadi kemarin itu sudah di launching tahun 2012. Dari kemarin itu yang saya ikut ke Jakarta itu yang jadi seed vaksin itu sudah diserahkan ke Menteri Menkes waktu itu, Menkes, terus ada Menteri apa gitu ya.
itu diserahkan seed vaksin untuk BCG ini ke Menteri, kemudian itu diteruskan ke Bio Farma untuk diuji, untuk diproduksi. Kemudian inilah protein-protein rekombinan dan isolat klinis MTB yang sudah kami dapat. Jadi waktu mulai dari S6 ini waktu kami S3 dulu, kemudian kalau ini setelah sekolah itu penelitian terus sampai sekarang ada CFP21, MPT 64, MPT 63, SMTL 13, SB 11. Nah, PPE 17 dan PPE 41 ini yang punya konsorsium. Ini sudah diserahkan kemarin ke konsorsium vaksin TB. Jadi ini yang kami sekarang ada lagi satu lupa AG38, ada lagi BOL gitu ya. Ini kami mau kembangkan sekarang apakah mau diapakan antigen-antigen ini mungkin ke MTSP 11 ini kode baru. Ini baru literaturnya juga sulit yang dapat tapi dia berpotensi untuk biomarker. Ini mungkin kami kembangkan lagi. Dan sekarang kami mungkin TB laten nanti di anak itu protein-protein ini sekarang kami simpan klonnya itu di Rumah Sakit Wahidin di Nehri itu ya, dari klonnya itu ada disimpan, jadi kapan kami mau pakai dan seterusnya itu bisa dilanjutkan. Jadi, nah kemudian jadi kalau kita lihat, ya ini protein-proteinnya, AFI, jadi SMDL 13 ini yang kamu pakai AFI 14, 19, jadi ini lagi lokusnya, ini ya, AFI 14, 19, ini spesifikasinya, jadi ukurannya disebut dia mensekresi lektin, ukurannya 13 kilodalton, kemudian jadi dia berfungsi nanti pengembangan vaksin atau bahkan pengobatan penyakit, juga pakai biomarker ya. Ini akan kami kembangkan terus, penelitian terus. Kemudian, ini lagi ada ARVI 1926, ini MPT 63. Ini untuk pengembangan ini yang kami kembangkan diagnostik. Jadi semua sudah banyak diuji-uji sama di peneliti-peneliti lain. Fokusnya itu adalah di sini ARVI 1926C, PT 63, kemudian ada lagi ARVI 1980C, ini PT 64, ini untuk infeksi dan vaksin. Kemudian ini ARVI 1984C, ini TFP 21. Jadi ini ada di ini S6 ini yang ini S6 ini yang banyak dipakai sekarang karena di sini sudah dipakai itu IGRA tadi yang saya bilang IGRA banyak juga dipakai di apa lagi nggak tahu saya banyak sekali ini juga sih. Ini contoh S3 ini yang saya dapatkan di S3 ini. Kemudian bagi PPE 17. Nah, ini yang agak sulit yang kita serahkan ke konsorsium kemarin itu adalah PPE 17 dan PPE 41. Nah, ini satu protein ini yang dia adalah PPE, dia protein polyglutamic acid, jadi dia itu tersimpan di dalam badan Golgi, jadi sulit sekali untuk diekspresikan keluar dari sel, sehingga butuh teknik keterampilan ini sampai saya kemarin itu pernah sampai ke LIPI untuk memunikan ini si PPE ini. Ini juga ini PPE 41 tadi juga. Kemudian, nah kalau kita lihat genom TB, jadi sekira gitu. Bukan mengajari Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ini adalah bagaimana cara ini cuma genom TB, ada semua cara membacanya. Jadi kita lihat bahwa petanya TB ini K37RV ukurannya 4.411 ini BP, terdiri dari Liga 974 gen, 3 khususnya. Banyak sekali kalau mau baca ini artinya semua. Jadi baca apa-apa semua ini caranya membaca peta dari
Nah, ini lagi, kalau kita lihat ini H37RV, ini ada, ini semua sudah dipetakan, semua lokus-lokus gen dan kita mau, jadi silakan Bapak Ibu mencari gen apa yang mau diteliti. RV berapa, silakan nih, banyak tersedia. Mau di daerah mana saja, di RD2, RD3, dan seterusnya. Maksudnya, ini ya, terus ini lagi, banyak sekali, sudah ditahu semua nama-nama proteinnya ini. Nah, ini kode-kode gennya di TB ini sudah penelitiannya berkembang pesat sekali, sudah ketahuan semua nama-nama gennya dengan protein-proteinnya apa yang dikodenya gitu ya. Sini banyak, ya, terus silahkan yang mau penelitian, monggo mencari gen apa, ya, tuh, silahkan banyak sekali nih, ya. Nah, kita lihat sedikit tahapan cloning. Jadi kalau mau kerja cloning silakan. Jadi kita tahu bahwa cloning DNA itu pembuatan sel gen dengan prinsip kronologi DNA rekombinan. Jadi kita butuh sampel, tentu DNA apa yang kita mau cloning. Kita butuh vektor, kita butuh enzim, kita restriksi ligase, kita butuh host. Tahapannya tentu kita pilih sampel DNA. Ini DNA ini yang target kita. Kemudian kita sisip ke vektor, kita transformasi ke vektor rekombinan, dan kita screening. Dan ini sekira tahapan kerjanya. Jadi sekira ini Bapak Ibu pasti sudah ngerti itu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kita punya gen target. Target kita itu apa yang kita seperti misalnya saya mau tadi SR6 itu ya kita carilah SR6 di PCR misalnya. Jadi kita harus punya primer spesifiknya, primernya ya. Kemudian kita dapat, kita potong, kita sisip apa yang sudah sisip. Kemudian kita dapat, kita sisip, kita ambil plasmid yang resisten sama antibiotik, kita ligasi, kemudian kita masukkan ke sel inang. Nah, inang kita itu ini kita masih pakai E. coli. Nah, kemudian nanti dia akan pelihara di kultur di dalam medium. Nah, ini yang kita bisa simpan. Jadi klon-klon ini saya simpan kemarin di rumah sakit Wahidin itu karena saya kerjanya banyak di sana, itu di minus 80. Jadi kapan saja saya butuh ya saya tinggal ambil klon-klon ini. Ya, jadi itu tidak akan rusak. Jadi kalau kita mau butuh ambil klon yang dikultur saja, kemudian kita lanjutkan diapakan. Jadi vektor cloningnya PGMT ini kita pakai. Jadi harus kita ingat bahwa vektor itu harus punya ori, punya daerah resisten antibiotik, dan punya daerah pengenalan enzim restriksi yang bisa dipakai vektor. Nggak bisa sembarang kita pakai vektor. Jadi vektornya memang yang dijual itu dia sudah punya komponen-komponen ini, tinggal kita mau pesan yang mana. Ya, jadi vektor cloning, kemudian ini vektor ekspresi, lebih sedikit kalau vektor ekspresi. Jadi dia harus punya darah promotor dan jadi harus bisa apa namanya bisa diproduksi kalau kita pakai vektor ekspresi. Ya. Kemudian ini juga vektor ekspresi, ada darah promotornya, ada terminatornya. Nah, kemudian ini PET dan ekspresi juga, ini juga masih ekspresi. Jadi ada kita yang penting juga kita harus punya promotor, termotor, dan ada namanya daerah anafis. Dan di sini nanti protein kita, apa gunanya ini nanti untuk pemurnian protein rekombinan itu dimurnikan nanti supaya dia bisa dimurnikan. Jadi kita harus cek faktor yang akan dipakai kita dan darah pengelolaan enzim reaksinya. Kemudian ada screeningnya. Tentu kalau kita mau screening, kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang bahwa klon saya ini di dalamnya sudah disipik gen asing. Nggak bisa, kita harus screening. Screeningnya itu pakai namanya screening koloni putih biru. Jadi di sini kita screening pakai jadi sini kita pakai X-gal. Jadi nanti kalau daerah yang kita sisipi dengan
gen itu kan akan ini misalnya insert ini kita masukkan di sini pada saat dia dimasuk, kalau gen kita berhasil disisip, dia masuk di daerah sini sehingga ini akan rusak. Kalau dia rusak, apabila kita tumbuhkan dia akan ini dia berwarna biru. Jadi lihat di sini ada koloni biru dan putih. Koloni biru itu artinya koloni yang tidak ada DNA insertnya. Koloni putih itu ada insertnya, jadi yang kita ambil tentu koloni putihnya yang kita amankan ini koloni putih, kita simpan di -80 sehingga kapan kita butuh bahwa koloni ini di dalam E. coli ini sudah mengandung gen target yang kita inginkan. Kemudian ini ekspresinya, kemudian ini. Jadi kalau setelah kita dapat klon-klonnya, tentu kita mau ekspresi dan kita murnikan. Bagaimana caranya? Tentu kita isolasi gen target. Kemudian kita tadi itu yang sudah, kemudian kita sisipkan vektor ekspresi, transfer ke sel inang melalui transformasi, kemudian kita identifikasi, karakterisasi, kemudian kita tumbuhkan, kita murnikan. Dari sini protein rekombinan itu, jadi apa yang disebut protein rekombinan? Bahwa protein rekombinan itu adalah protein yang kita hasilkan setelah kita sisip dia ke sel yang lain. Jadi kita bisa saja jadi ada dua macam protein, bisa kayak protein yang rekombinan, bisa yang natif yang aslinya. Jadi misalnya kita tuh sulit mendapatkan protein dari, misalnya kita mau ambil protein S6 dari MTB, jadi itu mencarinya tuh sulit kalau kita mau cari yang natif yang aslinya. Jadi makanya itu kita buat dia di rekombinan, kita simpan di E. coli. Sehingga ini cara-caranya yang kita pakai, jadi kita sintetis gennya, kemudian kita simpan di plasmid, kita ekspresi, kita purifikasi, kemudian kita murnikan hingga dapatlah protein target. Yang mau diapakan ini protein-protein itu? Antigen, enzim, assay, dan seterusnya. Terus ini jadi ekspresi yang kita pakai, host yang kita pakai itu atau inang yang dipakai itu tergantung, misalnya bisa pakai bakteri, bisa yeast, bisa mamalia. Jadi di sini risiko kontaminasi kalau bakteri itu rendah di sini mamalia itu tinggi. Kemudian hostnya di sini mamalia pasti mahal itu ya, kemudian konsentrasi di sini tinggi, di sini malah rendah. Kemudian foldingnya di sini ada kadang-kadang protein yang kita dapat itu kadang-kadang dia folding di sini ya tidak jelas ini guys. Terus ada glikosilasinya dan seterusnya. Ini kita ya, tergantung protein apa yang kita mau, ya kita cari inangnya atau hostnya yang sesuai. Kemudian nah ini pemurniannya, jadi kalau bekerja dengan protein rekombinan yang sulit biasa pemurniannya. Pemurnian rekombinan, jadi di sini ada 4 langkah dasar untuk pemurnian protein rekombinan. Kita bisa isi selnya, kemudian kita ikat ke matriksnya, kemudian kita cuci, kita reduksi. Nah, bisa dilakukan beberapa cara, bisa metode enzimatik, misalnya disonikasi, bisa pakai enzim hidrolitik, misalnya deterjen. Nah, kemudian kita salah satu teknik yang dipakai untuk pemurnian, kita harus perhatikan ini namanya tab afinitas. Jadi di sini metode untuk mengisolasi atau imobilisasi protein kembangkan. Jadi misalnya polipeptida, protein atau enzim itu ditambahkan di terminal N atau C itu pakai polihistidin. Jadi 6 yang tadi saya bilang itu polihistidin ini yang disebut tab polihistidin, kemudian menggunakan tab polihistidin bergantung pada afinitas residu histidin untuk logam ambil seperti nikel. Jadi di sini kita protein kita itu diikat sama si histidin tadi sehingga nanti bisa dimurnikan. Jadi ini tahapannya dari sel lisis, disentrifugasi, kemudian kita mendapatkan sel debris, presipitasi, dapatkan fraksi, ada fraksi bisa yang crude ya, kemudian kita tumbuhkan lagi sehingga nanti kita bisa juga pakai kromatografi, kemudian kita dapat protein yang murni. Tapi kromatografinya itu disebut kromatografi afinitas. Jadi itu, nah
Tentu tahapan akhir untuk mencek hasil kita berhasil atau tidak, kita tidak bisa lihat sekali lagi bekerja dengan molekuler itu tidak bisa tampak dengan mata, jadi kita bekerjanya dengan yang namanya juga molekuler, jadi ya semua molekul-molekul jadi kecil-kecil dia, jadi kita kerjanya itu bekerja nanti melihat pakai SDS. So ini elektroforesis protein yang kita pakai ini alatnya, jadi dia kalau dia akan agarosa, dia vertikal, kemudian kita bikin ada stacking gel, ada separating gel. Jadi nanti protein kita masukkan di stacking gel sini, kemudian nanti dia akan diberi aliran listrik, dia akan bergerak. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti kalau kita dapat SDSP, jadi protein kita ini adalah markernya. Protein kita ada di mana? Misalnya ini ukurannya berapa? Ya. Kemudian ini alatnya. Jadi kita di sini sekali lagi bahwa dia itu prinsipnya bahwa dia akan memisahkan protein berdasarkan aliran listrik. Jadi dia akan bermigrasi seperti juga agarosa, dia akan bermigrasi dari kutub negatif ke kutub positif. Tentu yang protein yang besar itu akan tertinggal di atas, yang protein yang kecil di bawah itu akan ada di bawah. Ya, jadi ini prinsipnya. Kemudian kita harus tentu pakai molekul marker ya. Kemudian ini yang terakhir ya. Ya, jadi ini salah satu contoh protein yang kami dapat bisa SMTA13, itu ukurannya dia adalah 13 kilodalton. Yang ini markernya, jadi kita bisa tahu ini 15, jadi dia ada di sini. Kemudian ini SMPT63, ini dia yang 15 kilodalton. Ya, saya kira terima kasih Bu Mutia. Jadi mungkin ada yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih kurangnya saya kembalikan ke Bu Mutia. Silakan Bu Mutia.